Dan akhirnya begitu megang lighting, oh ini nih yang saya cari nih. Aku pernah ngerasain brief ini sama Mas Anto waktu kita di Malang ya. Di Malang. Begitu dikasih backlight itu sorry ya, nggak cocok banget untuk di mata penonton yang hadir di situ. Kenapa harus wangi? Itu harus. Kalau menurut saya harus wangi, harus enak, harus sedap. Ada satu cue lagi Mas yang harus kita campaign ya. Yaitu go. Karena di situ Mas, yuk 3, 2, mulai. Sekarang Mas, sekarang. Nah, ya, pernah ya. Nyampe aku lagi nyalain kamera. Udah Mas Yoni datang. Kita ngobrol nanti ya. Sekarang ngopi dulu. Saya lama banget, kita ketemu terakhir lama banget Mas, nggak tahu 3 tahun lebih. Iya kayaknya. Tapi kok di sosmed kan lanjut Lanjut ya kan? kita berkomunikasinya di sosmed. Jadi kita pindah cari cahaya karena gue nggak enak ngundang lighting designer terus kayak gini podcastnya. Podcastnya kayak gini. Iya. Mas Yoni terusin yang dari band tadi Mas. Nah, akhirnya Mas Yoni ini sebenarnya bandnya gagal naik gitu, terus akhirnya menjadi seorang lighting designer, mencoba lighting. Apa sebelumnya memang sudah ada dasar kesukaan sama lighting gitu? Apa yang menimbulkan lo tuh punya passion gitu loh? Yang pertama-tama tadi ya, band nggak jalan akhirnya, karena udah nggak menemukan titik terang. Akhirnya saya konsentrasi di drive dan menemukan itu jalan lighting. Lalu kenapa saya menyeriusi lighting? Karena ditarik mundur. Di sini ada dendam dalam konotasi yang positif. Jadi astaga. Waktu saya ngeband di Surabaya terutama ya, itu seringkali saya tidak menemukan ini akhirnya tidak menemukan satu momen yang minimal satu lagu bikin nuansa, bikin mood gitu loh. Karena kan saya bisa membandingkan itu, papa saya setiap minggu itu membelikan VCD konser. Setiap minggu itu. Jadi itu untuk kebutuhan band sebenarnya kan yang dibeli itu. Iya, karena papa saya juga anak band gitu. Jadi, Yon ini keren, Yon ini keren. Oh ya, wah. Queen, itu kan parkennya parken warna-warni. Nah itu saya merhatiin. Akhirnya pada saat ngeband itu saya juga sambil gini. Dan akhirnya begitu megang lighting, oh ini nih yang saya cari ini. Berarti kalau saya nggak bisa dipercantik, ya saya harus mempercantik. Gitu. Berarti Mas Yoni ngalamin lo sebagai anak band terus on stage. Lo ngelihat bahwa lighting yang harusnya berpadu dengan lagu lo itu plain. Plain banget gitu. Kayak tuh lo nggak disupport sama suasana gitu. Kalau boleh menganalogikan itu, pilih mana pizza tanpa garam sama tempe ada garamnya ada cengeknya. Tempe. Nah itu jadi mewah kan, cantik. Tapi nggak ada rasanya. Maksudnya karena garam. Ini apa? Sepele, garam itu sepele, tapi gitu. Nah, memunculkan sebuah taste yang lebih mewah. Gitu. Jadi sesimpel itu saya terjun di sebuah lighting, punya challenge sendiri. Nggak harus banyak, yang penting pas aja. Setiap konser itu harus ada proporsional. Yang paling penting adalah ada goalsnya. Di mana setiap konser itu harus punya goals. Artinya penonton pulang harus nempel memorinya. Oh, lagu pertama itu lupa. Yang mana sih lagu ketiga yang warnanya biru semua. Oh iya. Nah, minimal gitu. Nah, akhirnya begitu Mas Yoni mulai mendalami, sempet nggak sih belajar sekolah, belajar sama senior itu gimana? Waktu itu tanya-tanya. Proses belajarnya Proses belajarnya waktu itu gini. Ini saya waktu pertama kali megang lighting, kebetulan di situ orangnya itu benar-benar edik akan delivery ilmu. Namanya Lemmy Sofyan. Dia akhirnya jadi
bisa dibilang jadi guru saya, dan dia juga almarhum ya, itu sampai Yon, lu jangan keluarga terus dong. Jangan apa? Jangan sama keluarga terus. Lighting dong lo pikirin. Itu masa depan lo. Akhirnya udah ketemulah kita di McD. Wow, oret-oretan di McD masih ada sampai sekarang oret-oretannya. Akhirnya sedikit-sedikit tahu, lalu karena saya tidak bergelut sama dunia rental, artinya volume ketemu saya dengan alat itu secara teknis itu jarang, nggak sering gitu. Jadi untuk belajar, sedangkan itu kan teknis itu kan harus praktek, harus ketemu terus. Kalau semuanya ketemu udah jadi, ini kapan gitu. Akhirnya ya udah agak lama tuh Mas. Dari mulai pertama kali megang tahun 2009 itu saya baru bisa ngoperate itu di 2012 karena ada tour. Jadi kan, waktu Mas Yoni lagi belajar sama Mas Lemi, Mas Yoni tidak punya fasilitas yang mendukung yang setiap hari bisa ketemu, bisa alatnya gitu. Karena nggak ada partner dengan vendor misalnya. Akhirnya Lemi waktu itu punya vendor. Udah, saya di sana mondok. Mondok di tempat Lemi. Lu tidur jam segini, ntar jam 3 gue bangunin sampai pagi kayak gitu. Ya gemblengan Lemi sangat berasa sih di saya sih gitu. Sampai apa yang dipakai pertama kali? Konsolnya itu apa? Pearl 2010. Waktu itu belum ada, 2004. Pearl 2004. Avolite. Itu abadi kayaknya Avolite ya? Abadi itu. Sekarang masih ada? Iya, masih ada. Tapi sudah terbaru dong. Iya. Sekarang udah yang banyak dipakai itu yang Titan, yang Avolite Titan. Titan itu mesinnya ya, boardnya ada yang Avolite Tiger Touch, ada yang Arena, ada macam-macam gitu. Kalau yang itu yang disebut Grandma itu? Nah, Grandma itu Grandma 2 ya, Grandma. Iya, Grandma 2. Itu konsol canggih. Canggihnya itu gini. Jadi kalau seumpamanya di Avolite itu kita sudah disediain Royco. Sorry ya sebut gitu sudah disiapin bumbu yang sudah lengkap. Kalau di Grandma itu mericanya sendiri, garam sendiri gitu. Jadi mengolahnya itu benar-benar dari Avolite lebih auto lah. Iya. Kalau itu ngeracik dari nol, mau gimana? Gitu. Sebenarnya Avolite pun bisa, tapi secara edukasi belum ada yang saya sendiri juga nggak mendalami gitu loh. Nah, beberapa lighting designer yang gue temui kan sebelum konser kita bisa bikin simulasi virtual. Iya, pre-program. Itu di Grandma. Di Grandma. Sebenarnya di Avolite juga bisa. Bisa. Cuma visualnya itu kurang mendukung gitu. Kalaupun mendukung ada third party. Kalau si Grandma itu udah ada fasilitas. Sudah dilengkapi itu. Iya, Grandma di itunya sama konsolnya, on PC-nya sama Grandma 3D-nya. Nah, kalau misalnya nih gue ngejalanin program satu showcase lah gitu ya. Terus pakai Grandma. Itu kan dia diprogram berdasarkan lagunya kan. Iya, betul. Dengerin lagunya. Berarti gue sebagai musisi harus sama dong BPM-nya. Harus. Ada BPM. Nah, kalau misalnya nggak sama, lari misalnya. Kalau itu lari karena mencetnya. Kalau semuanya kita mainin main musiknya lari, nggak ngikutin metronom misalnya, tiba-tiba ada apa gitu. Pasti lari. Makanya saya yang menggunakan BPM secara Q itu paling enggak pakai yang lebih aman pakai sequencer. Gitu. Karena sequencer pasti metronom ya. Gitu. Jadi kayak Noah tuh udah tertib metronom ya. Oke. Itu Dewa. Kayak anak band zaman dulu ya. Iya. Metronomnya di hati sendiri. Piling-pilingan. Gitu Mas. Jadi Grandma itu secara fungsi saya suka dua-duanya, Grandma sama Avolite, tapi peruntukannya di event apa itu. Iya. Nah, kebetulan gini Mas, gue itu kan suka mengamati dari dulu stage management juga sebenarnya. Walaupun sekitar 10-15 tahun terakhir akhirnya gue menjadi seorang entrepreneur kan. Bikin kantor, buka kantor, walaupun sebenarnya masih suka dengan stage management karena gue suka nge-lead acara gue sendiri dulu. Setuju. Kan? Nah, mungkin itu tadi dasarnya adalah gue pemain drum sehingga memiliki ketukan, terbiasa dengan ketukan, dan kita pengen selalu wah yang ini gue hajar nih di ujung gitu ya. Nah,
kalau Mas Yoni yang main, gue sekarang jadi setelah lo cerita, gue jadi oh iya benar ya. Karena gue kalau lo main nih, gue lihat panggungnya nih, Mas Yoni lagi main ya. Gue menunggu momen kan, ngeliatin momen nih dentuman sebentar lagi nih, finalnya sebentar lagi. Ternyata begitu boom, itu lighting lo tuh bener. Wow, nah itu tuh masuk gitu loh. Itu kita apa ya? Aku sendiri ya nyebutnya makblar. Mana nih letak makblar ya? Oh sini. Jadi kalau rumus gini Mas, aku merumuskan sebuah treatment itu seperti catur. Atau jangan catur dia terlalu lama, bola 9. Nah, bola 9 dulu mana nih? Setelah bola 9 di sini nih, kita tarik mundur. Jadi goalsnya apa dulu nih? Ini goalsnya baru. Kita bisa pirit. Gitu di sini maininnya gitu ya. Nah, itu kan berkaitan sekali dengan apa yang selalu gue pikirkan gitu ya. Gue nggak tahu stage manager di Jakarta atau di Indonesia gitu ya. Apakah memikirkan itu, yaitu yang namanya graphic emotion. Nah, gue selalu membangun graphic emotion. Jadi misalnya gue harus menjalani event, misalnya katakanlah event motor gitu ya. Gue tuh lagi ngebayangin ada pick 1, pick 2, pick 3 sampai final gitu. Jadi grafik emosinya secara ini gue bangun begitu gitu. Nah, grafik itu biasanya gue jelasin sama lighting designer. Gue pengen grafiknya kayak gini gitu. Nah, untuk berkaitan sama memilih lampu, apakah lo harus dapat dulu konsepnya dan grafik itu sehingga lo menentukan Mas harusnya pakai lighting jenis ini gitu. Jadi gini Mas, kita waktu itu aku pernah ngerasain brief ini sama Mas Anto waktu kita di Malang ya. Di Malang, ingat banget. Nah itu yang pasti saya tanyain adalah venue-nya, terus acaranya seperti apa, lalu treatment di artisnya seperti apa, dan yang terakhir adalah penonton. Penontonnya usia berapa sampai berapa, karena itu juga menentukan jenis lampu. Nggak mungkin kita orang-orang tua kita kasih beam yang kencang gitu kan. Lo dengerin tuh teman-teman IO ya. Jadi seorang lighting designer tuh bukan cuma perlu spek lampunya apa, tapi semua keterangan. Dan lo maunya kayak apa tuh emotionnya gitu. Jadi pemilihan lampu. Katakan ini acara rave party yang perlu banyak part untuk tiap-tiap momen. Nah, artinya kita perlu banyak item. Meskipun satu item itu jumlahnya nggak banyak kuantitinya, tapi yang penting perbedaannya dari momen ke momen biar change-nya enak. Celem. Nah, gitu. Ada yang unik nih, karena gini, akhirnya gue kan sebagai entrepreneur, kadang-kadang kan harus membuat satu komposisi budget ya. Buat klien. Ini nih kadang-kadang kendala nih, klien memberikan batas cuma 1 minggu membuat proposal dan budget, gitu kan. Dalam 1 minggu lah konsep secara besarannya kita dapat, detailnya lumayan karena ada seorang desainer 3D, 2D gitu ya. Tapi begitu bicara kebutuhan lighting, gua kan agak kasihan juga Mas Yoni gitu, repot-repot datang cuma untuk mikirin konsepnya misalnya dengan kesibukan lo ya. Gimana sih sebenarnya sebuah IO menjawab pertanyaan klien waktu seminggu 2 minggu dan kita harus merancang ini loh lighting yang mau dipakai. Padahal kita belum ketemu. Itu sebenarnya kendala sih Mas. Kendalanya itu kalau dari waktu ya, sedangkan tanggung jawab kita itu sangat besar. Ketika yang kita pikirkan kan juga bukan di pendukung isi lighting itu untuk acara itu, tapi melainkan budget tadi ya. Karena itu salah satu fondasi. Jadi kalau seperti itu biasanya kita mendingan dari klien menyodorkan referensinya apa. Kan gitu. Jadi kita akhirnya lebih gampang nih dari pengelola event atau IO sendiri juga enak. Ngebudgetin, Pak, kita kasih template aja. Ini mau panggungnya seperti apa? Kalau semuanya panggung ini, skala ini, ya kurang lebih seperti ini budgetingnya dengan spek seperti ini. Nah, biasanya gitu Mas. Kalau sumpamanya kita diminta untuk akurasi yang tepat supaya ideal, nah itu kadang jujur kalau saya sendiri nggak berani untuk menentukan. Jadi mendingan referensinya mana. Jadi kita based on itu tinggal pengembangan dari pribadi kita sendiri. Jadi semakin ada referensi dalam permintaan lo semakin tajam ya untuk menyusun. Nah masalahnya adalah gini,
teman-teman IO itu kan sudah harus menentukan jenis lightingnya. Iya. Kadang-kadang kliennya pengen yang murah gitu kan. Jadi dipakai ya udah segitu, padahal segitu tuh seadanya itu kurang gitu. Iya. Nah, sebenarnya kan nggak ideal jadi. Iya. Gitu. Yang ideal adalah libatkan lighting designer, konsepnya secara penuh baru kita presentasikan. Iya. Gitu. Baru itu wah itu akan sempurna gitu. Terutama waktu ini Mas, develop panggung. Karena develop panggung itu kan berkaitan sama kebutuhan si lighting. Oke. Jadi yang sering banget saya berarti harus lihat desain panggung. Iya. Gitu. Kalau saya itu biasanya ya udah sebelum maju ke klien ini maunya seperti apa panggungnya, waktu develop panggung libatkan saya. Jadi nanti saya langsung mimpi saya di sini. Itu mungkin nggak mungkinnya kan di situ. Jangan sampai nanti si 3D desainernya, ada lampu di sini padahal nggak mungkin di situ ada Mas. Nggak ada duit ya. Nggak ada duit. Gini deh, nggak usah ngomongin duit, ngomongin di situ padahal nggak ada, nggak bisa. Lo pasang rigging di sini nggak bisa karena nggak ada. Lalu lo harus kayak gitu loh. Jadi lebih ke ngobrol aja, diskusi ini mimpinya klien seperti ini, ekspektasinya. Jadi gimana kira-kira dilibatin? Gitu. Benar sih, jadi sebuah brand itu kan kalau misalnya mereka memberikan kepercayaan kepada event organizer untuk mengelola acara, pasti tujuannya adalah ingin mengangkat brand image. Betul. Ya, betul. Yang tujuan akhirnya adalah marketing, sales, gitu kan. Nah, kalau momen-momen di dalam sebuah konser yang sudah bagus bandnya, tapi lightingnya minim, itu kan pesannya nggak nyampe juga. Kerennya tuh nggak muncul gitu. Jadi buat teman-teman IO, lo harus libatkan lighting designer sejak awal. Nah, sekarang kayak Mas Yoni gini, bisa nggak remote dari jauh? Misalnya IO-nya di luar kota gitu, butuh Mas Yoni bisa di brief dari jauh untuk membantu misalnya, atau online meeting? Kalau online meeting bisa. Kalau semuanya brief partnya itu bisanya gini. Ini langsung aja studi kasus Mas ya. Waktu itu kita pernah jalanin event game acara Piala Presiden tahun berapa itu, dan itu ada beberapa kota. Itu saya ngerjain di kantor, show filenya, nanti lighting show-nya seperti ini. Nah, itu ada tim kita yang di luar kota gitu ya. Kita nge-hire minta bantuan sama temen yang sama-sama MA user juga. Gitu. Jadi kita tinggal nih kirim show file, sama dia di load. Udah plottingan sudah kita kirim juga, terus sama dia di videoin, terus bener nggak gini hasilnya? Oke, bener, cuman yang ini connected dikit gitu. Jadi tapi Mas Yoninya tetap datang ke sana? Enggak. Saya tetap ada di situ. Itu bisa di hire, cuma itu aja bisa? Iya. Maksudnya di hire lo nggak ada di tempat? Bisa juga. Kalau seumpamanya mereka sama-sama menggunakan konsol yang sama, pasti dia mengerti ya. Pasti. Apalagi di situ kan software-nya sudah jadi. Jadi artinya kalau seumpamanya dia pasang sama 3D-nya, dia akan paham gitu loh. Jadinya kayak gini. Ketika nggak sama di stage-nya, nah itu akan ada adjustment. Gitu. Nah, IO itu kan kadang-kadang gini, eventnya tuh masuk dalam kategori brand activation gitu ya. Brandnya. Dan itu kan kadang-kadang nggak roadshow. Misalnya sekali untuk merek A, tiba-tiba gue dapat job lagi untuk merek B, beda-beda kan. Jadi semuanya serba customize, gitu, tailor made. Nah, untuk pekerjaan seperti itu menurut Mas Yoni, apakah lo lebih menggunakan passion gitu? Apakah misalnya kayak Noah 10 kota gitu, itu kan akan sama Noah semua. Nah, kalau kita dapat IO ini kan beda-beda gitu. Nah, untuk menggarap itu lo lebih intuit yang mana gitu, lebih wah nih gua banget bisa nih. Gitu. Kalau untuk kayak gitu, nah ini kita kadang di sini harus bisa meredam idealis kita Mas. Dimana kapan lo beridealis, kapan lo bisa meredam idealis untuk kebutuhan brand gitu. Jadi kita harus meredam itu supaya brand ini kan juga punya kebutuhan, punya kepentingan, harus seperti ini rulesnya gitu. Ya udah, saya lebih bisa fleksibel. Gitu, lebih fleksibel aja sih Mas. Nah, satu lagi nih, urusan lighting lagi nih, kadang-kadang gue agak-agak suka friksi ya, maksudnya kita sering berdebat gitu. Kalau event live yang akhirnya di broadcast untuk TV, ini kejadian dulu lah ya, tapi mungkin masih terjadi.
Jadi waktu gue bilang itu adalah momen blackout atau momen yang sangat redup karena lagunya sangat romantis misalnya. Tapi TV itu nggak bisa. Betul. Itu TV harus tetap bright gitu. Jadi penonton yang live yang hadir di lokasi merasa basi gitu, nggak berasa gitu loh. Padahal lightingnya segitu banyak tapi bright semua buat apa gitu. Itu gimana Mas menyikapi itu tuh? Apa kameranya yang kurang peka, kurang sensitif? Itu jadi gini Mas. Tipikal saya itu yang benar-benar mata telanjang. Sampai kalau sumpamanya sama tim broadcast itu ribut. Oh. Ya enggak. Pernah ada yang ini harusnya kasih backlight. Pasti minta backlight. Begitu dikasih backlight itu sorry ya, nggak cocok banget untuk di mata penonton yang hadir di situ. Karena ganggu. Tapi di kamera aman. Solusinya adalah saya akhirnya punya tim khusus untuk broadcast Mas. Jadi sekarang pengembangannya saya harus tim ketika event ini event broadcast, yang mana broadcast itu sangat penting, ya udah saya bicara ini runutannya seperti ini ya. Ya kamu harus menyelamatkan saya penonton telanjang dan juga broadcast. Nah dan dia juga paham secara kamera gimana itu. Makanya saya beranikan untuk jadi Mas Yoni juga kalau ada order lah gitu ya, event yang live dan broadcast pasti akan melibatkan ini. Ya itu dia Mas. Saya paham kelemahan. Jangan sampai bisa kok cuma gitu. Ternyata banyak tuh Mas di dunia IO yang gampang. Jangan sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa ada yang digampangin karena apa? Event sekali, nggak bisa diulangin. Mau itu tour ini sama tour ini nggak bisa template. Euforianya beda, atmosfernya beda. Jadi kita harus memilih untuk harus selamat. Ini harus selamat, harus bagus. Makanya event itu adalah momentum ya. Gitu. Jadi ya lebih baik nggak apa-apa kita full package tapi untuk menyelamatkan. Gitu. Mas Yoni, beranjak ke event yang barangkali Mas Yoni kerjain setelah COVID ya, tahun 2021 apa aja Mas? 2021. Gue pernah lihat lo di Postblog ya. Postblog Itu gimana tuh? Nah, Postblog itu konsepnya apa itu? Jadi medianya adalah gedung heritage gitu. Kontennya cuman itu lighting show. Jadi bukan mapping, bukan itu ya? Bukan. Itu lighting show. Lighting show tapi medianya gedung. Nah ini menarik nih. Berapa kali ya saya lakukan, tapi Postblog kemarin asik karena saya nggak terpecah konsentrasinya sama konten-konten yang lain. Jadi saya itu di hari itu saya bertapa di satu kamar di hotel di sana. Itu saya bener-bener sendiri ngerjain, bener-bener enak badan. Alhamdulillah puas dengan hasil itu meskipun bikin macet juga. Lo tuh di seberang jalan ya? Iya, persis di pinggir jalan gitu loh. Waktu itu ada Pak Menteri juga. Berarti konsolnya lo tuh ada tenda. Ada tenda di samping gitu. Dan itu kan pakai time code. Jadi begitu play terus udah langsung jalan ya. Terus yang menariknya di situ, saya bisa presentasi ke Pak Menteri. Gitu. Saya bilang Pak Menteri. Menteri apa nih? BUMN. Gitu Pak Erick Thohir. Saya bilang Pak, itu tadi lighting show Pak namanya, dan itu sepertinya harus dikembangkan. Dia ya lumayan mendengarkan lah. Cuma untuk kedepannya masih belum tahu ya. Tapi itu sangat menarik ya kalau kita bicara city heritage. Kan di Indonesia ini banyak ya gedung-gedung bersejarah peninggalan masa lalu gitu. Yang bisa diekspos sebagai kayak spot wisata lah. Betul. Kita bisa bikin lighting show, let's say 3 malam, tinggal lagi di kota mana. Jadi buat pemerintahan, buat teman-teman IO ini ide menarik nih. Kalau di tempat teman-teman di kota yang bersangkutan ada gedung-gedung yang barangkali ya gedungnya bersejarah tapi udah nggak pernah ditengok orang lah. Udah nggak pernah dilihat orang. Bisa nih bikin ke dinas pariwisata setempat ditawarkan sebuah lighting show di gedung itu gitu kan? Itu memunculkan nilai ekonomi juga.
Iya, daya tarik. Bahkan ada ini Mas, dari situ terus kayak wisata-wisata daerah itu sudah mulai minta Mas. Jadi yang di gunung gimana caranya ini gitu. Terus habis itu yang rumah-rumah joglo tapi itu lumayan, saya udah berapa kali survei-survei dan mulai berani menjalani itu. Gitu Mas. Artinya sebenarnya ini potensi juga ya buat pemerintah yang tadinya area itu bisa dibilang nggak udah usang. Udah nggak dirawat. Iya, sebenarnya potensi untuk dikembangkan gitu sih. Iya. Kalau di Sumatera Utara ada tuh istana apa? Istana Sumatera Utara. Maimunah. Ada gedung besar, gedung. Oh gitu. Gedung yang sangat bersejarah gitu. Di Aceh atau di Medan? Di Medan. Di Medan. Nah, itu gedung-gedung kayak gitu tuh sebenarnya bisa. Nah, Mas Yoni, sekarang ini Mas Yoni di perusahaan apa, Mas? Atau pribadi atau gimana? Saya di Indonesia Lighting Project itu saya lahirkan untuk menjadi bukan wadah tapi itu nanti adalah sebagai manajemen. Jadi di dalamnya lighting designer semua. Iya, lighting designer, lighting operator, lighting programmer atau gambar 3D yang butuh jasa itu. Nah, kita mau jadi bilangnya supplier ya. Jadi gini, yang sudah terjadi, artis A, artis B, artis C pengen saya in charge di band itu, tapi saya nggak bisa karena bukan nggak bisa karena saya secara build di konsep tapi saya bilang yang turun nanti si ini ya. Itu untuk mengembangkan juga profesi ini. Jadi si A kamu tugasnya di artis ini ya. Si B artinya tapi nanti secara awal tak bikinin dulu decknya, nanti mainnya kayak gini ya. Terus permainan pertama, kedua, ketiga itu saya dampingin. Nah, saya yang main. Selanjutnya berarti di dalam sebutlah institusi ya, di dalam institusi ILP ya. ILP itu berarti juga wadah belajar bersama juga ya. Betul. Bukan cuma belajar lighting tapi belajar bisnis barangkali ya, belajar komunikasi, belajar. Itu kita pengembangan juga. Dan kalau ini misalnya ada generasi muda yang suka lighting gitu ya. Bisa nggak sih belajar? Bisa banget. Bisa. Kita emang lagi ngebuka dan sekarang yang lagi saya build itu cewek-cewek Mas. Waduh. Cewek-cewek. Iya. Bisa banget. modus. Jadi buat teman-teman nih generasi muda, mahasiswa atau yang baru belajar event dan ternyata lu tuh passionnya di lighting sebagai lighting designer, bisa menghubungi Mas Yoni ya? Iya. Di Instagramnya apa? Instagram Yoni Wijoyo. Yoni_Wijoyo. Nah, berbondong-bondong lah lo belajar karena begitu COVID selesai, event ini akan mengalami ledakan yang luar biasa di berbagai tempat. Amin. Dan itu anak kantoran Mas. Iya. Anak kantoran pengen belajar karena padahal dia punya profesi lain. Iya. Tapi dia kok suka ya? Ya udah kamu mau nyoba ya udah. Iya. Terus mahasiswa sekarang juga udah mulai banyak kan yang belajar gitu. Anak sekolah bahkan masih SMP, SMA gitu udah mulai belajar ya. Ini satu pembaruan ya, baru muncul. Harapan saya sih lebih berkembang, lebih banyak lebih variatif ya. Karena di dunia event kan gue mencermati menyoroti terus lah, mengikuti perkembangan bahwa satu visi gue itu sebenarnya bagaimana sih membangun ekosistem event, sehingga ada pihak yang memiliki pekerjaan, yang memberi pekerjaan, ada pihak menerima pekerjaan, ada pihak yang belajar, gitu ya. Jadi semuanya ini rodanya berputar di sistem ini. Itu di semua lini ya, di semua lini event termasuk lighting. Ya nggak mungkin Mas Yoni 10 tahun lagi kan udah senior banget gitu kan. Lo pasti butuh regenerasi gitu loh. Orang-orang gitu. Dari sekarang juga udah mulai bermunculan ya warna-warna baru, terus itu teknologinya. Nah, teknologi itu gue mau masuk ke situ tuh. Teknologi lighting apa sekarang yang lagi happening? Teknologi lighting kalau seumpamanya lagi happening sekarang main time code sebenarnya itu emang udah lama. Kalau goalsnya itu adalah integrasi ya. Integrasi dari visual, dari special effect, dari lighting sendiri. Nah nanti kontrolernya di satu konsol. Semua dikontrol dalam satu konsol. Berarti waktu Mas Yoni misalnya ngeluarin lampu ini, itu bisa berbarengan dengan pyroteknik kembang api. Bisa. Iya, karena nanti triggernya dari si
Console lighting. Nah itu salah satu goalsnya ya. Dan sebenarnya orang-orang di luar itu sudah melakukan itu gitu. Berarti udah nggak bisa dibilang lighting designer, visual designer semuanya. Iya kan? Dari konsol itu ya. Dari konsol itu ya, jadi trigger aja semua itu diintegrasikan di situ. Nanti ya itu kekuatan teknologi dan jujur kalau semuanya ngomongin teknis secara dalam saya nggak bisa. Makanya saya nggak apa-apa, tim saya banyak, tapi ini spesifikasinya sendiri-sendiri. Ini bagian sistem, ini bagian ini, gitu. Tapi yang jelas show ini beda. Jadi kunci keberhasilan sebuah show tetap kolaborasi ya. Betul, kolaborasi. Nggak ada one man show. Nah, sekarang lighting designer yang sekelas Mas Yoni di Indonesia ada berapa? Kira-kira? Kalau 100 orang lebih. Lebih Mas, banyak Mas. Iya, sorry. Banyak. Apalagi kita pernah nggak sih gathering kumpul? Pernah ya? Pernah. Khusus orang-orang lighting gitu. Ada pecahin itu kan? Iya. Pecahin itu keren. Menurut saya dia itu komunitas kan? Komunitas. Bisa mewadahi semua genre lighting entah itu orang broadcast itu. Setahu saya mereka sampai sekarang juga masih eksis. Jadi teman-teman yang mau belajar apa yang mau apa bisa langsung ke pecahin juga, mungkin tanya-tanya karena di situ beragam dari mulai itu tadi TV, teater, teater kan tekniknya juga sendiri, terus catwalk, itu juga harus menguasai teknik sendiri, gitu. Jadi ya ini salah satu revolusi Indonesia untuk lebih berkembang lagi. Makanya COVID segera pergi lah, gitu. Kita lagi mau berkembang. Mas Yoni, pertanyaan terakhir dari gue dan agak menggelitik dan kebetulan ketemunya Mas Yoni ini, gue mau nanya. Ini silly question sebenarnya. Kenapa pemain polo sport masih bau ketek? Anjing. Enggak Mas. Make sense gak pertanyaan gue? Make sense Mas. Itu nggak cuman polo sport. Jadi gini, syaratnya di ILP ini jujur Mas. Syarat masuk ILP adalah harus wangi. Mantap. Karena apa? Sampai Mas, anak-anak ILP saya fasilitasin. Ini minyak wangi brand. Saya enggak, karena apa? MBK ada yang pakai MBK. Nah itu kan penyelamat ketek. Parfumnya itu penunjang gitu. Jadi gini, kenapa harus wangi? Itu harus. Kalau menurut saya harus wangi, harus enak, harus sedap. Jadi gini, ketika kita bermain lighting itu nggak sendiri teman-teman. Kita bermain lighting nggak sendiri. Ada yang namanya briefing. Ketika klien kita briefing, bad smell, oh my god, pusing Pak, kabur dia. Gimana mau ngebrief? Sudah gitu. Belum lagi di deck itu banyak orang kan, rame-rame. Jangan sampai nanti di FOH nggak nyaman. Nah itu makanya syarat utama di ILP itu sebelum masuk di teknis harus wangi, harus good looking. Asik. Pertanyaan lu terjawab ya. Itu Mas. Jadi ada sampai saya selalu bawa minyak wangi, bawa parfum. Jadi semuanya ada yang bad smell dari tim saya. Kalaupun dia berangkat semprot-semprot, tapi nggak tahu ya karena mungkin ada dari badannya sendiri. Nggak semprot deh. Ini kenapa gue tanya gini Mas? Gue tuh tahun 90-an itu gue sebagai follow spot operator di banyak pekerjaan show internasional sebagai deteksi. Gue tuh multitasking, bisa menjadi kru, bisa menjadi runner, jadi saya dengarnya gitu. Nah, bisa menjadi macam-macam kita kerjain. Yang paling banyak itu follow spot operator. Nah, pada saat gue jadi follow spot operator bekerja sama dengan seorang lighting engineer waktu itu, kita kan di brief, ya kan? Bahasa Inggris harus kuat, harus mengerti, paham. Kemudian kita diajak simulasi kayak Holiday on Ice, itu kan kegiatannya kita latihan follow tuh 4 hari, latihan tiap hari dan bertemu dengan bule-bule itu. Jadi dari waktu itu gue merasa bahwa seorang follow spot operator begitu bermartabat gitu. Begitu keren pekerjaan ini. Dan kita di brief tentang lo harus pakai baju hitam, lo harus bawa anduk kecil, lo bawa minyak khusus untuk melumasi follow spot yang kita pegang. Sampai kita dipinjamkan seperti teleskop. Dalam kegelapan kita harus dep gitu kan. Kita harus pakai follow spot. Nah pada saat itu tuh gue ngerasa follow spot keren banget ya. Akhirnya gue bangga gitu sama kerjaan. Tapi puluhan tahun kemudian
gitu. Begitu gue menjadi seorang entrepreneur dan ketemulah event lagi gitu. Selalu kejadiannya tuh memang klien itu datang ke FOH nih. Datang ke FOH. Gue jadi show director gitu kan. Oke, standby semua gitu. Dalam hitungan 3 menit kita akan mulai. Siap. Nah, itu klien suka ada tuh yang komplain. Mas Anto, sorry Mas. Ini mau ketek banget. Ketek siapa ya? Dan itu sorry nih buat teman-teman lain. Hidungnya anget. Iya, setiap kita ke pinggir ada pemain follow spot 2 orang gitu dalam kegelapan. Dan baunya nggak enak gitu. Terus gue tanya, lo nggak mandi lo gitu. Maaf Mas, tadi malam aku loading. Ini begadang. Loading juga. Gimana memanage itu ya ke depan? Mengedukasi itu. Gitu. Boleh ya, ini tak intipin ke Mas Anto. Jadi gini, ini adalah, nah aku sampai bikin, sorry Mas, ini ada spesifikasi sendiri. Follow spot operator. Jadi aku udah mulai jualan harus gitu. Jadi aku kalau sumpamanya ada tim yang ada show yang benar-benar complicated, yang komplit operator follow spot. Nah, sekarang contoh ya beberapa event besar yang gue ikutin kemarin. Gue ketemunya tuh sama pemain follow spot yang 30 tahun lalu, 25 tahun lalu itu bareng sama gue. Dia masih jadi follow spot operator. Bukan nggak boleh, tapi mana new generationnya gitu loh. Untuk follow spot, karena follow spot operator tuh menurut gue perannya sangat penting gitu. Penting Mas. Betul. Mewakili mata penonton, ya kan? Nah, ini kalau kayak gini teman-teman, artinya berarti orang-orang yang nanti akan saya bawa perlu di brief atau dikasih edukasi tentang follow spot. Nah, karena ini bukan pekerjaan yang asal ada aja. Ini salah satu jantung juga. Jadi harus ada edukasi khusus ya Mas ya. Gitu. Gue pernah ngalamin kayak misalnya gini. Kita waktu itu follow spotnya 8 di Stora. Back spotnya 4 di atas gitu. Nah, kayak misalnya ada satu momen yang standby all follow spot, standby to bump to the Batman misalnya tokohnya gitu ya. 5 4 3 2 and go. Boom, itu 88 itu nyala bareng dan ngikutin si Batman itu menari. Nah, kalau itu nggak kejadian, wah hilang itu momen Batman itu. Bener. Dan nggak ada riuhnya penonton, hilang. Mungkin ada satu cue lagi Mas yang harus kita campaign ya. Yaitu go. Karena di situ Mas, yuk 3 2 mulai. Sekarang Mas, sekarang. Nah, ya pernah ya. Ada tuh Mas. Ya kayak gitu. Oke, yuk nyala. Yuk nyala. Maksudnya sekarang. Terus iya tadi itu. Enggak, kalau di Indonesiain ya pergi. Go. Iya kan. Jadi mereka masing kayaknya itu kita harus campaign deh Mas. Benar, dan ini teknis ya. Teknis banget dan mungkin buat sebagian orang cemen lah, tapi karena ini untuk teman-teman generasi muda, waktu kita bicara countdown, misalnya 5 4 3 2 1 gitu ya. Nah, biasanya go itu kalau yang gue belajar dari pengalaman, go itu bukan setelah 1. Jadi 5 4 3 2 1 and go, bukan, tapi 5 4 3 2 and go. 1 itu go-nya supaya kalau aku belajar dari orang bule waktu dulu, detik itu nggak ada. Bukan detik, itu namanya tel. Tel itu perasaan kita aja, tel. Jadi ngikutin 5 sampai 2 itu. 5 4 3 2 and go. Gitu. Jadi bukan detik gitu. Nah, kan sebagian orang, ini berapa detik sih? Bukan berapa detik. Itu tel gitu. Nah, telnya itu dikasih tahu polanya waktu dia nyebutin 9 8 7 Jadi 6. Interval ya? Intervalnya. Gitu. Nah, itu sebenarnya bukan cuma buat lighting sih, buat semuanya. Kecuali kalau kita ngomong. Jadi go itu begitu penting ya. Begitu penting Mas. Jangan sampai yuk mulai sekarang. Hampir kayak batu. Udah lewat Pak momennya. Iya. Itu sih Mas. Jadi itu tadi balik ke kita drummer ya. Selalu peka sama hitungan. Dan ketukan itu kan nggak bisa didetikin karena BPM itu kan banyak gitu loh. Aku pernah sih sebenarnya dulu beberapa kali itu aku tuh di console lighting tuh pernah, tapi nggak Evo Light gitu. Jadi aku pernah ada 2 operator, yang satu manual berupa tar, yang satu Evo Light yang otomatis gitu. Nah, aku tuh di konsol FOH itu di situ
gitu di situ. Mas Anto nanti kalau ini bantu lightingnya, ya udah. Jadi aku tuh cuma gini, Mas tolong bikin bank, ya bikin memori yang romantis ya. Ada lampu apa aja. Mas tolong bikin yang dynamic, misalnya 5 biji, yang romantis 5 biji. Gue pengen ada yang grand final, semuanya nyala, lampu yang macam-macam. Tapi gue tidak mau ada yang asal-asalan. Yang asal-asalan tuh hanya boleh setelah lagunya selesai, masuk lagu terakhir, ref terakhir, baru di situ istilahnya kalau aku nyebutnya baliho. Kalau di bule dulu sebutnya baliho. Oh, baliho. Nah, jadi waktu ini baru tahu ini. Nah, waktu follow spot misalnya pertunjukan Holiday on Ice. Begitu grand final, semuanya kan muncul. Semua karakter muncul. Nah, di situ bule itu bilang begini, si lighting engineer-nya bilang begini. Oke, standby, all follow spot, go to baliho. Nah, 5, 4, 3, and go gitu. Nah, itu baliho itu follow spotnya nggak menuju ke orang, bebas kita kemana aja. Seluruh Istora, ngacak-ngacak, sampai dia bilang berhenti. Gitu. Kalau berhenti mati. Mati. Oke, standby, blackout, and go. Di hari terakhir itu biasanya kita jahil nih Mas. Jadi semua pemain follow spot kita udah janjian. Begitu dibilang blackout go, kita menuju ke lighting designer-nya. Gitu. Jadi begitu and go, boom ke sana semua. Itu thank you gitu. Itu biasanya menimbulkan kesan seru gitu loh. Momen itu puluhan tahun lalu dan udah nggak ada lagi. Ayo Mas, hidupin lagi dong. Ayo Mas, dengan senang hati nih. Kalau misalnya ada workshop, Mas Yoni mau diundang? Mau banget, gitu ya? Mau banget. Itu namanya berbagi apa ya? Kita kalau gue cari sponsor Mas. Oh iya dong. Sendiri hari gini. Buat teman-teman ya, banyak dunia event itu besar banget ya. Jadi it's not just concert gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita bangun dari dunia event. Salah satunya adalah hal teknis tentang lighting. Dan ini bagian dari membangun emosi itu tadi ya, membangun suasana seremonial itu penting, lighting gitu ya, harus ada di event. Jadi Mas Yoni, terima kasih banyak sudah muncul di Event Indonesia Channel. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman generasi muda. Amin. Kontak Mas Yoni di Instagram Yoni Wijoyo, kita belajar sama-sama buat event. Ya, karena mengajar adalah belajar juga. Siap. Gitu. Jadi memori kita semakin teringat dan bisa dikembangin. Siap. Gitu. Mas, thank you Mas. Terima kasih, sukses ya buat channelnya ya. Siap. Kita lanjut ngopi. Siap. Jus sebelum diminum. Thank you semuanya, sahabat event sudah menyaksikan Event Indonesia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.